Alhamdulillah, yang saya hormati tuan rumah Bapak Ustadz Saud beserta para ustadz, para kiai, dan juga sekaligus keluarga Bapak Ibu yang mendengarkan di sekitar majelis, di sekitar musola ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya sehingga bisa beribadah kepada Allah, diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dalam rangka mencapai surganya Allah. Dan rasa syukur ini mari kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir agar bisa senantiasa istiqamah di dalam majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis kita berjamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin kita berbicara tentang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak semuanya kita bahas karena banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu. Orang yang fasik kita tahu dia tidak terpercaya dalam berbicara. Dia mengumbar kata-katanya lepas tanpa kendali, dan dia biasanya suka menjelekkan orang lain. Ya, itu harus hati-hati. Jangan sampai omongannya diterima. Ketika kadung masuk ke dalam telinga kita, apa yang kita lakukan? Bersih-bersih. Banyak istighfar agar kata-kata dia tidak melekat dalam pikiran, dalam hati kita, sehingga ketika dia ngomong melekat dalam pikiran kita, kita suudzon terhadap apa yang diomongkan oleh orang tadi. Hal ini kadang tidak terasa, ya. Bahkan mungkin kita sendiri pun ketika diomong gitu percaya akhirnya, padahal itu fitnah. Ya, kalau nggak tahu sendiri, ya tidak usah dipercaya, katakanlah begitu. Kalau beritanya tidak valid, tidak usah dipercaya, hadis saja. Ya, hadis, tahu hadis panjenengan. Ketika periwayatnya itu menipu hewan, itu nggak dipercaya sudah. Ya, pernah seorang imam itu mendatangi seorang yang mau diambil hadisnya. Pada waktu itu dia ngasih makan binatang ternaknya dengan ngasih rumput, tapi nggak jadi dikasihkan, cuma gini-gini, kayak orang ngasih kucing nggak jadi dikasihkan. Itu nggak diterima riwayatnya. Bayangkan itu. Itu membuat mainan hewan, apalagi membuat mainan manusia. Ya, saking beratnya di situ. Bahkan Rasulullah SAW melarang seseorang bercanda dengan bohong, bercanda dengan tidak benar, bercanda dengan tidak sesuai kenyataan. Ya, contohnya bagaimana? Ya, misalnya kepada anak kecil, kalau kamu misalnya juara satu tak belikan ini, ya, tapi nggak jadi, cuma sekedar untuk menghibur saja, itu termasuk bohong. Kamu jangan nangis, nanti kalau nangis di sana ada hantu. Nah, akhirnya anak takut pada hantu, bukan takut pada Allah. Iya apa enggak? Banyak enggak kayak gini, nangis tengah malam anak itu supaya dia diem, dibawa ke kuburan misalnya. Hati-hati kamu, ini ada hantunya, bangun nanti. Akhirnya anak nggak takut pada Allah, takut pada kuburan. Nangis di sana ada gelap-gelap, akhirnya kalau kamu nangis tak bawa ke gelap-gelap sana, di sana ada hantu. Ya. Akhirnya tidak jadi nangis. Akhirnya anak ini akan menjadi kebiasaan, ketika lewat gelap-gelap dia takut, ketika dia lewat kuburan dia takut.
Ya, karena apa? Bermula dari dia sering ditakuti dengan hantu, dengan pocong daripada ditakuti dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah seorang tua itu menakuti anaknya, wahai anakku, kalau kamu enggak sholat nanti disiksa api neraka. Kalau kamu tidak sholat nanti akan dipukul, dipalu kepalamu di alam kubur. Kalau kamu meninggalkan sholat nanti kamu akan disiksa di api neraka yang sangat panas, panasnya 70 kali lipat panasnya bumi. Nah, ini berkata benar, bukan menakuti, memang harus ditakuti. Kalau mereka tidak takut kepada Allah, akhirnya naudzubillah min dzalik, hal-hal yang dilakukan mereka banyak yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat karena nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hikmah ketika kita itu harus mendengar dengan teliti orang yang membawa berita kepada kita. Tipologi orang yang sering menceritakan kejelekan orang lain, suatu saat kita akan diceritakan kejelekannya kepada orang lain juga. Itu sudah rumus. Jadi panjenengan jangan bangga ketika seorang menceritakan gini-gini, wah cepat hindari orang gini. Sampai seorang ulama itu mengatakan, hindarilah orang yang ghibah itu seakan-akan engkau akan diterkam oleh harimau. Ya. Karena apa? Merontokkan seluruh amalan, merontokkan seluruh ibadah yang kita lakukan berhari-hari hilang gara-gara ghibah. Gara-gara ghibah, rasan-rasan. Belum lagi penyakit hati yang lain. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ya, saya ceritakan kemarin, ya, para orang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, tidak ada yang sia-sia dalam hidupnya insyaallah. Adapun mungkin sedikit. Ketika ada tamu mereka berzikir. Ya, ketika ada tamu mereka juga ngasih nasihat yang bagus-bagus. Ketika dia berjalan dia pun melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun mengarang kitab. Ya, lah kita bagaimana? Kita ini dikasih lisan oleh Allah untuk senantiasa tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya yang harus kita puji kepada Allah, di setiap perilaku kita itu dia ada doanya. Ya, mau naik sepeda ada doanya. Bismillahi majriha mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Keluar rumah ada doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika kita naik, ya, misalnya dari sini naik ke atas ada kalimat zikir apa? Allahu akbar. Ketika turun subhanallah. Jadi seperti itu, semuanya ada. Ketika naik Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika turun subhanallah, subhanallah. Itu sunnahnya begitu. Setiap lini ada doanya. Buka baju doa gimana? Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Ya, jadi ketika buka baju baca doa, ya, setan tidak akan bisa melihat aurat kita. Kalau nggak hafal ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah. Ya, ketika setan melihat aurat kita, dia akan senang masuk ke dalam jasad manusia. Ya, jadi ini perkara sepele, tetapi kadang sering lupa atau tidak tahu kan itu ya. Nah, gitu. Buka baju itu perkara sepele, apalagi panjenengan mandinya di sungai, ya, setan banyak di situ golongan jin. Ya. Buka baju, menarik deh kan. Masuklah. Ya, itu perkara sepele. Apalagi di jeding pun banyak setan, makanya kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan di situ. Buka baju, baca doa di dalam kamar mandi, atau sebelumnya kita doa dulu, mungkin dalam hati boleh, ya. Jadi seperti itu. Ya, tidak sia-sia lisan ini ketika kita tahu makna dari setiap perilaku yang kita lakukan, ya, dan keadaan-keadaan yang kita lakukan, mau tidur, ya, mau makan, semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya bernilai ibadah, bekerja pun bernilai ibadah. Ya, panjenengan datang ke masjid apalagi bernilai ibadah, mendatangi majelis ilmu, masya Allah, dari rumah ke sini dihitung jihad di jalan Allah sampai pulangnya, bayangkan itu. Ya, kadang orang lupa,
nilai ilmu, belajar ilmu itu lebih tinggi daripada nilai ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya ibadah ketika kita kumpulan majelis zikir berpahala, tetapi majelis ilmu lebih berpahala. Nah, itu jangan lupa di situ. Kemudian selanjutnya adalah disampaikan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya dan di antara dua pahanya, aku menjamin surga baginya. Ya, siapa yang bisa menjaga antara kumis dengan jenggot itu apa namanya? Lisan. Ya, kemudian di antara dua paha apa namanya? Kemaluan. Itu ketika bisa menjaga, itu pahalanya surga. Ringkas padat sebenarnya. Ya, tetapi kenapa kok diomongkan lisan dulu? Karena yang lebih lihai itu lisan dahulu yang keluar. Ya, ada seseorang yang dengan lisannya bisa menipu orang ratusan juta, puluhan juta. Ada enggak? Oh, banyak. Banyak. Ya, kapan hari saya diceritai ada seseorang yang sama-sama saudara ini, dia minjam mobilnya, ya. Pinjamlah mobilnya mau jemput anak saya di pondok atau gimana lah, bahasa pondok kan, wah seneng kan, ya. Akhirnya ketika mobilnya dipinjam, ya mobilnya lumayan harganya 300-an belinya. Ya, ketika dipinjam 3 hari sampai 3 hari nggak balik, janjinya 1 hari itu balik. Ya, lek minjam itu pakai STNK apa enggak biasanya? Ya, sama STNK-nya dikasihkan. Akhirnya yang terjadi apa? Ternyata mobilnya digadekan. Bayangkan niatnya mau minjam itu untuk jemput anaknya di pondok ya sama istrinya atau gimana ya. Tapi ternyata tidak kembali 3 hari, ternyata digadekan. Bayangkan, kira-kira panjenengan lek digitu kan kira-kira sakit hati apa enggak? Oh jelas, bingung apa enggak? Oh lapor polisi, lah bisa caruk sekalian kan itu ya. Itu gara-gara lisan yang manis yang merayu seseorang agar hartanya diberikan tanpa peperangan, itu cuma lisan saja. Ya, akhirnya apa terjadi? Akhirnya yang punya korban ya digadaikan 70 juta kan lumayan. Akhirnya yang punya itu korban nyari uang untuk nebus 70 juta itu. Ya, dan yang minjam mobil tadi yang sudah dapat uangnya tadi itu dijanji-janjikan tidak bayar-bayar. Bayangkan, ini nggak takut akhirat ini, karena kematian itu tidak menunggu lunasnya hutang. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyabut seseorang nyawanya hari itu, ya jadilah. Ya, saya mendengar berita di daerah luar negeri sana, orang kaya raya, pendiri perusahaan besar, triliunan hartanya. Bayangkan antum, apa yang terjadi? Dia meninggalnya karena apa? Kena sengatan lebah dia meninggal. Usianya mungkin kisaran 50-an, 60-an. Hartanya banyak, Masya Allah. Cuma kena sengatan lebah dia meninggal dunia, bukan tabrakan, bukan kena bom, enggak. Lebah. Lebah itu ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada manusia, ya, ketika seseorang itu menunda-nunda amal, ingatlah, hanya dengan lebah saja sudah Allah cabut nyawa seseorang itu. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu lisan itu tajam, lebih tajam daripada pedang. Iya apa enggak? Pedang mungkin pakai nganu kayu yang banyak, kayu, pohon ya. Ya, tapi kalau lidah, peperangan terjadi karena lidah. Pertengkaran terjadi karena lidah. Caruk terjadi karena lidah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian disampaikan dalam hadis yang lain, beritahukan kepadaku suatu perkara yang dapat aku jadikan pegangan. Rasulullah bersabda, kendalikan ini, maksudnya mulut, ya, kendalikan ini. Ini hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, amal apakah yang paling dicintai Allah? Abu Juhaifa berkata, maka para sahabat diam. Tidak ada seorang pun menjawab. Kemudian beliau bersabda, yaitu menjaga lisan. Ya.
Dalam hadis yang lain juga disampaikan, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sebelum ia menjaga lidahnya. Ya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau bersabda, kendalikan lisanmu, tetaplah dalam rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Ya. Maksudnya apa? Kendalikan lisanmu, yaitu menjauhkan diri dari penyakit-penyakit lisan. Nah, penyakit lisan apa? Riba. Apalagi berdebat. Berdebat ini termasuk penyakit lisan. Tidak semua debat itu bagus. Kalau memang bisa meninggalkan, tinggalkan. Karena ketika kita berdebat dengan orang yang kurang ilmu, kita capek sendiri, ya Banda? Ya, diam itu bukan berarti kalah. Dan berdebat terus itu bukan berarti menang. Ya, karena ketika seseorang tidak bisa dinasihati dengan lisan, dia akan dinasihati dengan kenyataan. Ya, jadi ada hikmah-hikmah di situ. Ya. Jadi penyakit lisan tadi ghibah, berdebat, bertengkar, berbicara dengan sok fasih, berkata keji, memaki, ya, perkataan cabul, melaknat, baik melaknat hewan, benda mati. Bayangkan, hewan pun ketika dilaknat dengan lisan, hewan itu jadi nggak barokah. Misalnya panjenengan punya kambing, kambingnya makan rumput, sekedar rumput, nasi goreng dimakan misalnya. Kemudian lisannya keluar kata-kata, oh kambing kurang ajar, kambing enggak, misalnya begitu. Kambing ini enggak barokah, dan Rasulullah enggak mau makan kambing yang sudah dilaknat. Bayangkan, kalau kambing sudah dilaknat, disembelih, dimakan orang itu bisa jadi penyakit. Nah, kan sepele kan ya, masalah lisan. Ya, jangan sampai melaknat. Apalagi kita tahu ada ayamnya tetangga berkeliaran, bertelur, mendingan kotorannya di lantai kita misalnya. Apa yang kita lakukan? Kurang ajar ayam ini, lemparin misalnya begitu. Nah, itu bisa masuk laknat. Oleh karena itu ayamnya diamankan. Jangan diumbar kalau bisa, ya, karena bisa gak berkah kalau ayam itu menyakiti tetangga atau makan hasil panennya tetangga, padi-padi. Ya, jadi ayam itu pun bisa menjadikan penyakit, bisa menjadikan ketidakberkahan ketika kita lepas tanpa kendali. Ya, karena ayam nggak punya pikiran mau makan padinya siapa, misalnya jagungnya siapa yang dijemur, nggak punya pikiran. Oleh karena itu kita kurung saja, daripada nanti kita yang akan dikurung di neraka kelak gara-gara ayam kita. Iya enggak? Pernah kepikiran enggak kayak gini? Enggak kan? Kayaknya sepele, tetapi itu bisa menjadikan dosa. Ya, kalau dihitung berapa kali ayam kita makan tanamannya orang lain, berapa kali hewan kita misalnya punya embik makan makanannya orang lain, ya, di total mungkin bisa ton-tonan, satu hari 1 on, ya dikalikan berapa sudah. Ya, jadi seperti itu. Jadi mulai saat ini nanti panjenengan bisa pesan kurungan ke Ustadz Saud dari kayu, ya, awet insya Allah. Punya embik, punya ayam, daripada nggak berkah, kurung. Paju lah kajunya. Loh iya, dari dakwah ini bisa menjadikan harta berkah itu, masya Allah. Ya, jadi menjaga kehalalan harta itu penting. Orang tidak sekedar mencari uang, tetapi bagaimana menjadikan harta itu berkah. Orang tidak sekedar mendapatkan mungkin kepuasan, tetapi cara mencapai kepuasan itu harus berkah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, lisan itu pun juga bisa menjadikan seseorang itu masuk dosa dari apa? Misalnya dia menyebarkan rahasia orang. Ya, ini rahasia ini yang seringkali kadang lepas kita. Apalagi kita pernah disakiti oleh seseorang, akhirnya rahasianya diungkap.
ya. Kemudian mengadu domba, ya, dan lain sebagainya. Disampaikan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang dijaga Allah dari keburukan yang di antara kumis dan jenggotnya dan yang ada di antara kedua kakinya, niscaya masuk surga. Ya, seseorang datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Beliau bersabda, di antara nasihat beliau, dan jagalah lisanmu kecuali untuk kebaikan, karena dengan menjaga lisanmu itu kamu dapat mengalahkan setan. Ternyata lisan yang terjaga itu mengalahkan setan. Kepada anak-anak, ya, kita itu banyak senangnya atau gregetan kepada anak-anak. Mungkin sebagian ada yang gregetan kepada anak-anak karena apa? Perilakunya, ya. Mungkin kita mengatai anak-anak itu dengan kataan yang tidak baik karena dia tidak nurut ketika kita suruh. Tetapi apa dikata bahwasanya anak-anak atau pasangan kita itu merupakan ujian bagi kita? Iya apa enggak? Ujian bagi kita sekalian. Panjenengan yang ibu melahirkan, mengandung wahnan ala wahnin, bersusah payah melahirkan istri panjenengan, ya, mau bangun saja sulit, ya, mau masak saja harus membawa kemana-mana anaknya yang dalam kandungan, tidak ditaruh dulu misalnya gitu, ya, itu sulit. Wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini, kemudian masih menyusui 2 tahun, ya, sampai giginya rontok gara-gara kalsiumnya habis ambil oleh anak-anaknya, ya enggak? Nah, itu salah satunya. Itu pahalanya besar bagi seorang ibu-ibu ketika mengandung, ketika melahirkan. Lah ketika lahir kita ajari ngomong A, B, C, ayah, abi dan lain sebagainya. Ketika dia sudah pandai ngomong, kita yang didebat. Kira-kira sakit hati apa enggak? Ada yang kayak gitu? Oh, enggak ada di sini ya. Enggak tahu kalau di rumah. Iya. Jadi seperti itu. Sakitnya luar biasa. Ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, walaupun orang tuamu salah ketika ngomong dan lain sebagainya, sebaiknya diam, jangan dilawan. Kemudian ketika orang tuamu ngomong dengan kamu itu takut, wahai anak, katakanlah begitu, pelan-pelan karena takutnya bentakan anak itu, kata Imam Syafi'i, berarti kamu itu sudah durhaka. Kan ada orang tua mau ngomong sama anaknya takut sekali, ya enggak? Khawatir dibalas dengan balasan yang lebih kejam. Itu kata Imam Syafi'i, itu kamu sudah durhaka berarti, nak. Ya. Jadi sebenarnya raja di rumah kita itu orang tua kita. Ratu di rumah kita itu ibu kita. Rajanya bapak kita. Seorang ulama yang pandai, yang dia tahu hakikat sebenarnya siapa yang harus dimuliakan, dia sangat menghormati orang tuanya. Ketika orang tuanya lewat menunduk dia, sungkan. Bukan hanya kepada kiai saja ketika lewat menunduk, kepada orang tuanya harus lebih menunduk. Kalau sering nyabis kepada seorang ustadz, seorang kiai, harusnya lebih banyak nyabis kepada orang tua. Kadang kebalikan. Orang tuanya jarang diberi disabisi kata gitu. Tapi ya, tidak salah guru-gurunya sering dikasih ini dan itu. Tidak salah, tetapi dahulukan orang tua sebelum orang lain. Sehingga tidak jarang orang tua yang punya hutang banyak pada anaknya. Ada apa enggak kayak gitu? Ada. Saya kapan hari bertemu dengan pengacara. Ya. Dia sedang menangani kasus. Kasus apa itu? Seorang tua meninggal dunia meninggalkan hutang 1,5 M katakanlah. Tetapi hartanya yang dipegang anaknya itu bermiliar-miliar. Ketika dibayarkan hutang itu masih susuk, masih ada kembalian. Dan lucunya lagi, pengacara yang satu juga teman saya nangani kasus yang bareng-bareng itu tadi.
satunya adiknya, satunya kakaknya. Jadi satu rangkaian. Sudah berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahunan, tidak selesai-selesai. Kasihan orang tuanya yang di alam kubur sana, hutangnya nggak dilunasi gara-gara anaknya masih berebut warisan. Sedih, dan kejadian seperti ini bukan satu kali, banyak. Ya, oleh karena itu panjenengan ketika masih hidup, ya ini pelajaran dari apa yang saya ceritakan. Jadi andai kata 1 M tadi itu bisa dilunasi dengan harta orang tuanya tadi, bisa. Tapi anaknya rebutan, tidak ada yang mau ngelunasi utangnya orang tua, bayangkan. Oleh karena itu ketika punya harta jangan langsung diatasnamakan anak dulu. Khawatir suatu saat kita punya butuh, ya. Khawatir suatu saat kita butuh, dia tidak mau menjual itu, tidak mau tanda tangan. Ya tidak? Ya. Ada seorang pengusaha di Singapura sana. Dia percayakan semuanya kepada anaknya, perusahaannya wis total nol. Ternyata apa? Orang tuanya diusir dari rumahnya, sehingga dia jadi pengemis di jalanan di Singapura. Jadi pengemis. Suatu saat ketemu temannya juga yang sama-sama pengusaha. Loh, kamu kok gini, kenapa? Diceritakan hartanya, perusahaannya sudah diserahkan pada anak-anaknya, sehingga dia diusir dari rumahnya. Akhirnya pengusaha tadi karena juga dia pemegang kekuasaan, sertifikatnya diambil, disobek-sobek, dikasihkan lagi kepada bapaknya tadi itu. Ya. Jadi ini adalah gambaran bahwa harus hati-hati. Masalah harta itu rawan. Ya, kadang di antara anak saja masih ada pertengkaran. Banyak enggak? Antara kakak dengan adik tidak menyapa bertahun-tahun gara-gara harta. Ya, antara anak dengan orang tua juga tidak bertegur sapa gara-gara harta. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati. Ketika kita punya tanggungan, selesaikan. Jangan sampai menunggu anak kita yang bayar utang kita. Belum tentu mau. Ya, karena bayar hutang itu berat. Pinjamnya nangis-nangis, bayarnya ngemis-ngemis. Tolonglah bayar, ya. Itu yang punya uang sendiri loh, sampai nangis-nangis, tolong bayar uang saya, sampai ngemis-ngemis. Iya ndak? Ada yang kayak gitu? Oh banyak. Oleh karena itu, ya nyawanya tergantung nanti. Kalau orang yang punya utang tidak segera bayar. Bahkan dalam hadis dikatakan menunda-nunda pembayaran hutang itu termasuk kezaliman. Ya, zalim. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sampai mana tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga, maka beliau bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan masuk neraka, beliau berkata, mulut dan kemaluan. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya, pakaian takwa itu adalah sebaik-baik pakaian. Ya. Dan akhlak yang baik. Akhlak itu kepada siapa? Kepada siapapun kita berakhlak. Jangan karena manusia dimuliakan, dia seenaknya berakhlak tidak baik kepada sesama. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlak yang baik. Beliau mulia, orang number one, orang nomor 1 di dunia yang baik akhlaknya. Tetapi ketika beliau walaupun oleh Allah dinobatkan sebagai seorang nabi yang utama, nabi nomor 1, tetapi ketika beliau menghadapi semua kalangan, beliau akhlaknya baik. Ketika menghadapi anak-anak kecil, apa yang dilakukan beliau? Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Pernahkah kita ngelewati kumpulan anak kecil mengucapkan salam?
Seorang guru kadang menantikan siswanya untuk salam, tapi lupa gurunya nggak mengucapkan salam kepada anak itu. Padahal Rasulullah mencontohkan mengucapkan salam terlebih dahulu walaupun kepada anak-anak. Ini sepele enggak? Sepele. Panjenengan keluar dari sini, ada gerombolan anak main-main. Assalamualaikum, pernah apa enggak? Belum, mulai nanti dimulai ya. Oh iya itu Ustaz Saud berangkat pagi-pagi ada anak Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Seneng anak itu diperhatikan. Kenapa kadang anak itu jauh dari masjid? Karena imamnya sendiri ya, imam masjid mungkin tidak pernah salam kepada anak-anak. Ya pada. Misalnya ini contoh, masih sholat tapi kok sombong ya, tidak mau salam ke saya misalnya. Lihat kan, anak sekolah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Seneng anak itu. Salam itu menjadikan kunci keselamatan. Kita doakan anak itu juga akan selamat. Doakan selamat pada dia, seneng dia. Saya dahulu waktu SMP gitu, Ustadz saya tuh ketika saya habis ngarit ya waktu itu ya, beliau lewat pakai ondel, Assalamualaikum, salam. Oh, ternyata beliau dahulu pada waktu itu mengucapkan salam kepada saya. Karena guru-guru yang lain jarang mengucapkan salam ketika ketemu muridnya. Iya apa enggak? Inilah akhlak yang terlupakan. Salam itu penting, doa yang kita lantunkan. Walaupun masuk rumah ketika mengucapkan salam, setan pergi, malaikat masuk. Ya, tapi kalau sudah masuk rumah, buka, lain aneka, buka, lain. Benih malaikat saya masuk, setan saya masuk. Ayo masuklah. Iya. Meskipun kita tahu ada istri, ada anak di rumah, Assalamualaikum, salam. Jadi mendoakan orang isi rumah, walaupun tidak ada orangnya kita dianjurkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Jadi kita salam agar jin-jin yang di situ tuh yang ada ya penghuninya yang mungkin kita nggak kelihatan itu yang soleh-soleh yang masuk, setannya keluar. Ya. Jadi seperti itu. Ini akhlak yang baik. Dari lisan ini terjadilah hubungan yang baik antara seorang tua dengan anak-anak, antara anak-anak dengan orang tua. Akhirnya mereka kebiasaan mengucapkan salam. Panjenengan kalau sering ada ketemu Assalamualaikum kan seakan-akan diperhatikan, apalagi anak-anak, ya enggak? Nah, jadi itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu akhlak saja kita lakukan, insyaallah yang lain nanti akan ikut bertahap. Ya, jadi itu cukup ya. Insyaallah cukup. Tadi 30 menit lebih sudah ini, 32. Tapi yang dibahas masih banyak sebenarnya. Ilmu itu yang penting diamalkan. Tugasnya panjenengan mengucapkan salam kepada anak kecil. Ketika naik kendaraan, ketika naik mengucapkan Allahu Akbar, ketika turun Subhanallah. Itu tadi sudah. Itu diamalkan, besok tambah lagi ilmunya, kan itu ya. Masya Allah. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, dan jangan lupa kita muliakan orang tua kita ketika masih ada. Ketika sudah wafat, tetap kita muliakan. Dengan apa? Cerita yang baik-baik kepada anak kita. Dulu orang tua saya, cerita yang baik-baik aja. Walaupun orang tua dulu mungkin mantan preman, tidak usah diceritakan. Woi, Cong, bapak saya dulu, Cong, sedang caruk, Cong, menang terus, Cong. Ada lah, sering ngasar itu caranya. Jangan, akan niru soalnya. Orang itu ketika diceritai lebih gampang nakap daripada didakwai. Iya. Ya, jadi seperti itu. Kakekmu dulu, jago itu. Banyak orang yang mati gara-gara kakekmu itu. Misalnya, jangan. Cerita yang baik-baik. Dia itu ahli ibadah, ahli sholat jamaah di masjid, tidak ketinggalan. 1 jam sebelum azan sudah di masjid dia. Masya Allah. Misalnya itu lah. Sholat Jumat. Ya, jadi pengajian kita mulai dari yang kecil-kecil, tidak usah besar-besar. Yang kecil ini kita lakukan itu sunnah Nabi. Ya, ketika sunnah Nabi kita tegakkan, seneng, enak semuanya. Ya, bapak datang duluan, assalamualaikum, salim pada anaknya. Ya, kepada anak itu yang nyium siapa biasanya?
Anaknya apa orang tuanya? Anaknya. Tapi juga disunahkan kita mencium tangan anak kita. Ya kan jarang kan, Bu, ngelama penjamnya gitu. Enggak, itu memang disunahkan. Tanda kita sayang kepada anak kita itu mencium tangannya juga. Nah, wes, banyak PR-nya kan? Nah, ini dijalankan dulu ya. Insyaallah itu. Ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala muhabbatik والتقت على طاعتك وتعهدت على دعاتك وتعهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.